Semua saya kenal saya tadi semua nggih namanya nggih monggo. Timbangannya kan tersukan. Oh betul. Monggo silakan. Dokumentasikan. Nggih. Semuanya dari PGMI semua nggih. Baik teman-teman semua, yang pertama tentang kesiswaan. Jadi manajemen di sekolah kami tentang penerimaan siswa baru. Jadi ada beberapa tahapan yang harus dilalui ketika anak-anak inklusi ini daftar di sekolah kami ya. Pertama itu sebenarnya sekolah inklusi di sekolah kami mulai 3 tahun terakhir ini kita menerima siswa inklusi jenis ringan, ABK-nya jenis ringan. Jadi kategori penerimaan ABK itu ada 3 di sekolah kami. Ada yang ringan, sedang, sampai ke berat. Jadi yang pertama kali jenis ABK yang diterima di sekolah kami adalah ringan. Ustadz kriterianya ringan itu seperti apa? Ada macam-macam ya jenis-jenis macam-macam siswa ABK. Yang teman-teman tahu macam-macamnya nanti sudah di teori. Ada yang gangguan pendengaran, ada yang speech delay, kemudian ada yang autis ringan, autis hiperaktif dan sebagainya. Jadi kita mengkategorikannya ada 3. Jadi ada kategori ABK ringan, sedang dan berat. Yang diterima di sekolah ini adalah ABK jenis ringan. Contohnya seperti apa Ustadz? Contohnya yang pertama ada autis ringan, ADHD ringan. Kemudian yang ada di sekolah kami adalah speech delay ringan ya. Kemudian ada ya tadi speech delay, autis, ADHD. Kemudian ada gangguan pendengaran ringan. Jadi ada gangguan pendengaran itu ada gangguan pendengaran berat. Kalau yang ditolak itu yang pertama adalah Down syndrome. Down syndrome kita tolak karena Down syndrome selayaknya dari pendidikan luar biasa atau sekolah SLB ya, sekolah SLB Down syndrome itu. Down syndrome, kemudian autis hiperaktif berat. Itu yang ditolak di sekolah kami, autis hiperaktif berat. Kemudian ada ADHD berat ya. Kemudian ada gangguan penglihatan, tunanetra seperti itu. Itu di sekolah yang lebih baik adalah sekolah SLB, sekolah luar biasa. Kemudian Ustadz yang kedua, program bimbingan dan penyuluhan. Nah, apakah ada program bimbingan dan penyuluhan? Kalau di sekolah kami penyuluhannya ada, bimbingan juga ada ketika daftar ayah bunda. Apakah Ananda punya keterbatasan, apakah Ananda punya kelebihan. Nah, bisa kita layani di awal seperti itu. Jadi ditanyakan, oh anak saya seperti ini Ustadz, jadi ada gangguan seperti ini. Jadi ketika beliau mau daftar ke sekolah kami, maka harus melampirkan bukti surat keterangan diagnosis. Jadi ada diagnosis dokter tumbuh kembang sama diagnosis dari psikologi terapan atau psikolog. Jadi ada bukti lembar itu, ada psikolog ataupun dari dokter tumbuh kembang. Jadi menyatakan bahwasannya anak ini gangguannya ini, autis, hiperaktif ataupun apa, disampaikan di situ. Makanya kami terima kita berikan kayak semisal treatment ataupun kita berikan kita berikan pertanyaan, jawaban orang tuanya juga, anaknya juga kita tes. Jadi rekrutmen cara masuknya seperti itu. Jadi harus benar-benar kita kasih penyuluhan ke orang tuanya. Jadi anak yang ABK sama anak yang reguler itu berbeda. Kita lihat dari awal ya, di awal kita masuk itu kalau orang psikolog ataupun kita sudah mengenal ya tentang pendidikan inklusi itu tahu, oh anak ini sudah punya keterbatasan ataupun punya kelebihan lain. Nah, mesti kita tahu. Jadi yang bagian ngetes ini di sekolah kami ada psikolog, ada satu psikologi, jurusan S1 psikologi sama saya yang bertanggung jawab kurikulum. Jadi ada 2 seorang observer yang ketika masuk dites dulu. Oh anak ini layak di sekolah inklusi kami, makanya kami terima. Kalau misal dia sudah punya gangguan sedang sampai ke berat, kami arahkan ke sekolah yang lain ataupun di sekolah SMP. Seperti itu ya. Ustadz, pengelompokan belajarnya poin ketiga. Pengelompokan belajar siswanya seperti apa? Di sekolah kami tidak ada pengelompokan belajar. Semua anak inklusi
ataupun anak reguler bergabung menjadi satu. Contoh, tapi di setiap kelas ada batasan-batasan tertentu untuk siswa inklusi. Jadi satu kelas itu maksimal 3 siswa inklusi satu kelas. Jadi dari 28 rombongan belajar itu 3 anak yang maksimal 3 anak dalam satu kelas. Nah, Ustadz bagaimana cara manajemennya, cara gurunya, nanti mengarah yang lainnya juga ya. Jadi manajemennya kita adalah 3 anak satu kelas itu, dalam satu kelas itu ada 2 guru di sekolah kami. Jadi 2 guru, konsep sekolah kami adalah sekolah inklusi juga. Satu kelas ada 2 guru, yang satu gurunya menjelaskan di depan, yang satunya ketika gurunya tidak menjelaskan tadi sebagai mendampingi teman-teman yang lain kebutuhannya. Kalau di sekolah-sekolah lain kan satu kelas 1 guru. Nah, kalau di sekolah kami 2 guru, satu guru menjelaskan di depan, yang satunya mendampingi anak-anak yang anak ABK ataupun anak-anak yang lainnya. Itu yang berlaku kelas 1, 2 dan 3. Nah, untuk yang kelas 4, 5 dan 6 bagaimana Ustadz? Wah, kami kan sekolahnya masih baru, sekolahnya masih 6 tahun di sekolah SD Mija ini. Ya, teman-teman bisa saling follow ya di Instagramnya kami, di Instagram @sdmija. Nanti bagaimana teman-teman di sekolah kami belajarnya seperti apa, di situ sudah mungkin sekilas sudah dijelaskan. Di follow teman-teman Instagram @sdmija @sdmija_YBYC. Silakan di follow ya. Kemudian belajarnya tadi sudah saya sampaikan ya. Jadi satu kelas maksimal ada 3 siswa ABK. Ustadz bagaimana kalau semisal anak ABK ini tantrum? Tahu dengar bahasa tantrum? Mungkin sudah dijelaskan sama Pak Maful ya. Tantrum itu ketika dia sudah mood hatinya sudah tidak tenang ketika di kelas, harus dikeluarkan emosinya, harus dikeluarkan maunya apa dan sebagainya. Kita ada fasilitas namanya ruang sumber, namanya short learning atau ruang sumber ya. Teman-teman saya ajak berkunjung ke ruang sumber. Nah, monggo teman-teman, monggo benar. Oke, monggo kasih jalan teman-teman. Nah, ini jasa Aul, jasa Uin, monggo. Oke. Sampai waktunya berapa lama di sini? Tidak dibatasi waktu. Oh, udah ya. Barangkali ada mata kuliah lain, enggak ya ini. Oke. Kita saya lanjutkan lagi. Teman-teman, jadi di sini kehadiran siswa, bagaimana kehadiran siswanya? Kehadiran siswanya ya tetap di absen tiap hari sama gurunya, disambut. Kita kalau pagi hari menyambut anak semuanya lah. Jadi kita sambut semuanya siswanya. Kemudian kalau siswanya tidak masuk, kita konfirmasi ke orang tuanya. Ananda hari ini tidak masuk, kenapa Bunda? Dengan orang tuanya sudah aktif itu sudah menyampaikan, Ustadz hari ini Ananda ini izin sakit dan sebagainya. Sekarang kan tidak perlu kita kayak zaman dulu nulis surat kasihkan ke orang tua, kasihkan ke guru dan sebagainya. Kalau sekarang sudah by WA, Ustadz izin hari ini. Kalau misalnya orang tuanya tidak menginformasikan tapi kita cek di hari itu anaknya tidak masuk, maka kewajiban guru adalah untuk menanyakan ke orang tua, apakah anak ini barangkali lo ya jenenge pakai Gojek dan sebagainya, nggak sampai sekolah kan yang salah siapa? Nah, makanya harus kita konfirmasi lagi. Untuk mutasi siswa juga seperti itu teman-teman ya. Jadi kita yang mutasinya sampai kelas 5, untuk kelas 6 tidak menerima mutasi karena kelas 6 sudah mau persiapan ujian. Jadi pemutasi itu sampai di kelas 5 akhir. Mutasi siswa, jadi mutasi siswa itu kita cek dulu kebutuhannya. Semisal di kelas 3 itu sudah penuh anak ABK-nya, jadi maka otomatis dia tidak bisa diterima. Nah, ada yang kita pengalaman pindah dari sekolah SLB, tahu kalau ini sekolah inklusinya, akhirnya dia waktunya sebenarnya kelas 5 dia, tapi kelas 5 full anaknya ABK-nya. Kelas 4 lagi kosong, kelas 1 soalnya, maka ditawarkan Bunda kelas 4 nanti kosong, tapi turun kelas 4 iya enggak apa Ustadz ya. Untuk yang anak ABK ya, untuk yang anak reguler selalu ada kuot-kuotannya, karena memang tadi kita di sekolah kami maksimal ada 3 siswa inklusi setiap kelasnya, jadi ada batasannya ya. Papan statistik siswa, jadi kita sudah tidak pakai papan statistik tapi kita sudah pakai digital. Jadi di situ setiap kehadiran anak-anak sudah terekap melalui aplikasi Dapodik. Jadi
1 bulan guru wali kelasnya laporan ke TU, Ustadz ini perkembangannya, jadi seperti itu. Jadi sudah langsung statistiknya sudah ketahuan. Buku induk siswa ada, buku induk siswa ada di TU, buku induk siswa. Jadi ketika siswa masuk dan sebagainya ada buku induknya. Kita punya buku induk siswa wajib. Sudah ya. Dan ada yang tanyakan lagi di poin pertama? Ini belum jelas penjelasan saya, bisa ditanyakan sebelum. Oke, silakan Mas. Mas siapa namanya? Mas siapa? Nafi ya, silakan Mas. Kehadiran siswa. Kehadiran siswa ya. Apakah setiap pertemuan guru itu menanyakan jika siswa itu tidak masuk? Terus? Kadang 1 hari orang tuanya lupa mengabari gurunya untuk izin. Mungkin gurunya harus setiap saat menanyakan jika ada yang 1 siswa yang tidak masuk. Ya, baiklah, langsung saya tanggapi Mas Nafik ya. Jadi di sekolah kami kan memang 1 kelas 2 guru tadi. Jadi setiap kali masuk datang kita absen. Oh anak ini masuk dan sebagainya. Nggak masuk, kita cek konfirmasi, kan ada 2 guru. Ustadz saya dikonfirmasi ini, gurunya nggak masuk gara-gara ini. Kalau misal sudah konfirmasi semua ya sudah tidak usah kita tanyakan ke orang tua. Kalau misal tidak ada konfirmasi dari orang tua, anaknya nggak datang ke sekolah, nah ini kewajiban guru wali kelas untuk menyampaikan. Jadi 2 guru tadi teman-teman, 1 itu adalah guru wali kelas, yang satunya adalah guru Smuba. Guru Smuba itu yang mengajar Al-Islam, Muhammadiyah dan bahasa Arab. Al-Islam AIK itu ya, AIK Muhammadiyah dan bahasa Arab. Jadi tapi 2 guru ini saling berkolaborasi. Kalau misalnya gurunya tidak masuk 1, harus bisa semuanya. Jadi guru yang mapel umum ataupun guru wali kelas harus bisa ngajar bahasa Arab, harus bisa ngajar semuanya. Jadi di SD harus bisa dua-duanya. Gitu. Sudah mungkin jelas ya Mas ya. Lanjut lagi kalau ada pertanyaan, poin pertama kita ke poin kedua ya. Kurikulum inklusi, alokasi waktu. Nah, kalau teman-teman semua mungkin yang ditanyakan alokasi waktu ini adalah jam pembelajaran ketika di sekolah mungkin ya. Jadi alokasi waktu di sekolah kami, di sekolah inklusi ini kami mengusung konsep belajarnya ala Finlandia. Jadi teman-teman semua, kita tidak mengusung konsep full day di sekolah kami. Khususnya ini ya, satu-satunya sekolah Muhammadiyah di Sidoarjo yang tidak full day. Ya, full day itu pulangkan jam 3, setengah 3 dan sebagainya. Sekolah kami pulangnya jam 1. Kenapa kita pulangnya jam 1, 5-6 jam pembelajaran adalah biar adanya keterpaduan antara di sekolah, di rumah maupun yang ada di tempat belajar mengaji dan sebagainya. Jadi ada balance group. Kalau pertumbuhannya anak-anak itu siang itu waktunya anak-anak untuk istirahat. Nah, waktunya untuk istirahat dan sebagainya. Jadi sebenarnya di sekolah kami itu enak pembelajaran seperti ini 5-6 jam. Gurunya yang pertama adalah bisa maksimal untuk menyampaikan materi, kemudian yang kedua lagi anak-anak itu bisa lebih enjoy, lebih fresh kalau ketika jam 1 itu sudah full notok anak SD untuk belajar. Kecuali SMP sama SMA loh ya, mungkin anak SD itu lebih banyak bermain. Jadi lagi anak-anak inklusi. Jadi anak inklusi di sekolah kami itu bebasnya gimana Ustadz? Jadi kalau misal anaknya berangkat jam 7 pulang jam 10 boleh. Sehari masuk, sehari tidak boleh. Khusus anak inklusi ya, karena anak inklusi itu biasanya ada terapi itu kadang seminggu terjadwal 2 kali di psikologi ataupun di dokter tumbuh kembang anak. Jadi Ustadz hari ini Anda fajar tidak masuk karena ada terapi di ini, tidak apa-apa di sini kan. Jadi 1 hari masuk, 1 hari tidak, ada yang seperti itu. Ada yang membelajar dulu di PLA itu Ustadz ini izin jam 11 saya jemput anaknya ya terapi ya, ada bunda seperti itu. Jadi tidak apa-apa, alokasi waktu khusus untuk anak ABK ya boleh bebas. Tapi kalau anak reguler 5-6 jam, kelas 1, 2 itu pulangnya jam setengah 12. Untuk yang kelas 3 pulangnya jam 12. Untuk yang kelas 4, 5, 6 atau kelas atas itu pulangnya sampai jam 1. Itu ya. Untuk isi atau materinya, untuk isi atau materi mungkin ini materinya seperti apa. Jadi teman-teman materinya di anak ABK ini berbeda dengan teman-teman reguler. Ada capaian pembelajaran yang seharusnya
nggak disampaikan tapi wajib menerima. Jadi misal kayak perkalian ya, anak-anak FBK kan nggak tahu perkalian, makanya kita ganti capaian pembelajarannya penjumlahan ataupun pengurangan sederhana dan sebagainya. Tetap disampaikan materinya tapi ada batas-batasan yang tertentu. Jadi ada modul, kalau di sekolah kami itu nama ada modul pembelajaran. Jadi modul pembelajaran itu ada modul pembelajaran reguler sama anak ABK. Begitu juga dengan soal ketika ujian ya. Jadi soal ketika ujian itu anak reguler sama anak ABK berbeda. Jadi ada, kalau di kami ada tingkatannya ada 3. Ada volume 1, volume 2, volume 3. Volume 1 sama volume 2 itu ABK jenis ringan. Yang volume 3 itu sedang. Jadi itu ada tingkatannya. Jadi buat soal itu biasanya kan 30. Kalau anak ABK 15, ada yang 10, ada yang menggambar aja, ada yang mewarnai aja dan sebagainya. Nanti kita lihatlah di sana. Kemudian yang kedua, yang selanjutnya adalah proses belajar mengajarnya. Seperti biasa, proses belajar mengajar dilaksanakan bergabung ya teman-teman ya, bergabung anak inklusi sama anak ABK. Satu kelas maksimal ada 3 tadi. Kalau misal dia sudah tantrum, boleh bermain ke ruang sumber. Boleh bermain dimanapun dia berekspresi. Nanti yang lari-lari, nanti biasanya ada yang kesini, sebagainya tidak apa-apa, dibiarkan. Yang penting tidak keluar dari area sekolah. Tuh. Kemudian sarana dan prasarana ya, sudah dilengkapi semua sarana prasarana. Kita ada ruang sumber, kemudian ada semuanya. Kalau di sekolah, di kelas ya, sarana pembelajaran di kelas sudah nyaman. Kalau anak ABK itu tidak tahan ketika panas. Jadi ketika AC-nya sudah tidak dingin ini, wis gurunya segera laporan ke Sarpras. Ustaz, kelas saya AC-nya tidak dingin, akhirnya dibenahi. Karena sudah tidak dingin, teman-teman, anak ABK, anak reguler saja kita kepanasan gimana ya? Apalagi anak ABK pasti tantrum, dia marah-marah dan sebagainya. Bisa merusak kelas, bisa banting-banting itu dia. Makanya diarahkan ke pinter-pinternya guru di kelas untuk menyampaikan hal itu. Kemudian lingkungan belajar di ke sekolah kami. Nah, sebentar biar belnya tidak tabrak. Oke ya, lanjut lagi ya. Di lingkungan belajar, mungkin lingkungan belajar ditanyakan di sini adalah bagaimana teman-teman atau anak-anaknya. Jadi di sekolah kami itu diajari no bullying, anti bullying, diajari juga empati ataupun kepedulian dengan temannya. Jadi mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 di sekolah kami itu diajari bahwasanya anak ABK itu teman-teman kita yang spesial, di karunia Allah spesial, makanya harus kita jaga. Ada yang anak-anaknya itu ikut pedulinya sampai tinggi itu makan itu kan udah nggak bisa ya, nah makan ya dibawain bekalnya, disuapin sampai segitunya. Kamar mandi itu nggak ngerti, diajak kamar mandi lagi pipis ya, ustadznya lagi ada keluar tugasnya kan. Kalau 2 guru kan mungkin satunya ada keluar ya, satunya ada yang ini ya, ditemenin, dianterin sampai kamar mandi. Nah, jadi gitu empatinya dia ketika buang sampah sembarangan diambil anak reguler, dibuangkan di tempat sampah seperti ini, sampai nyentuh ya hal-halnya seperti itu, detailnya itu. Jadi dari gurunya dulu dimulai, kemudian dari gurunya siswanya berempati, saling menjaga, saling menyayangi. Beda ditemukan di sekolah-sekolah lain. Kalau sekolah-sekolah lain ya wis lah, ya segitulah. Kalau di sekolah kami memang kami didik, kami anak-anak kita kami ajari untuk berempati dengan yang lainnya, teman-teman yang lainnya. Maksudnya ada loh teman-teman kita yang spesial kayak gini. Nah, kalau seperti ini kita harus seperti ini. Jadi di tiap hari selalu diingatkan sama gurunya, selalu dimotivasi. Jadi lingkungan belajar di situ nyaman. Nah, mungkin ada yang anak-anak yang aktif dan sebagainya yang tidak bisa diem, hiperaktif itu muter terus, tidak apa-apa. Sudah terbiasa, anak-anak mulai kecil terbiasa dengan seperti itu. Jadi di dunia nanti ketika dia masuk SMP maupun SMA, mengetahui anaknya bahwa teman-teman kita ada yang spesial loh. Jadi lingkungan belajar yang nyaman itu membuat kita semakin nyaman untuk belajar. Kemudian pengelolaan kelas ya, terakhir pengelolaan kelas. Di pengelolaan kelas itu yang sudah saya sampaikan tadi, satu kelasnya ada 2 guru. Satu ada guru Ismuba, satu ada guru wali kelas. Yang bertanggung jawab adalah wali kelasnya sama guru Ismubanya. Di pengelolaan kelas tadi, ketika anak-anak ABK sudah tantrum ya teman-teman semua, bisa dialihkan ke ruang sumber, diajak bermain ke ruang sumber. Ada guru ruang sumber yang
standby setiap hari di ruang sumber. Tapi hari ini beliaunya lagi uzur, ada halangan. Jadi teman-teman kita boleh main ke ruang sumber. Gurunya tidak ada sih hari ini. Jadi nanti bisa berkenalan di lain waktu. Jadi gurunya ini memberikan di ruang sumber, memberikan terapi, memberikan ditenangkan. Ruang sumber itu AC-nya lebih dingin daripada teman AC yang lainnya. Jadi emang full fasilitasnya seperti itu. Jadi ada tempat bermain, ada wahana bermain, ada game puzzle-puzzlean seperti itu, ada bola, dulu ada ini apa ya yang buat kayak naik turun dulu. Iya trampolin, tapi sekarang lagi rusak trampolinya. Di fasilitasnya kita nyiapin, jadi anak-anak bisa bermain ketika mengekspresikan dirinya di kelas tak bisa terambil kan, jadi anak ABK yang main ke ruang sumber seperti itu. Jadi bisa lebih maksimal ketika sudah tenang. Jadi kalau anak ABK nggak tenang itu bisa dicakar sampean, bisa dikaplok sampean. Saya pernah jebotin pintu loh, jadi anak ABK ya lagi marah, nggak tahu saya maunya kemana. Dia mau keluar, tapi saya tutup di dalam kelas aja, nggak mau dibuka. Saya tutup pintunya di kasih ya, itu apa namanya sudah biasa gurunya seperti itu. Dan dipukul dan di apa ya. Memang gimana lagi seperti itu. Jadi tantangan menjadi guru seperti itu. Jadi kita harus siap mental. Apalagi di sekolah inklusi kita harus siap. Tentunya guru-guru cewek, guru-guru cowok harus tahan banting di sini. Jadi mentalnya dijaga. Memang menghadapi anak inklusi itu enggak seperti membalikkan telapak tangan. Kita itu tidak ada tuntutan untuk secara akademik secara untuk anak inklusi, tapi tuntutannya adalah perubahan perilaku, perubahan karakter. Itu yang dituliskan. Anak bisa makan, bisa kamar mandi sendiri, bisa toilet training sendiri, bisa menyampaikan apa yang disampaikan, sudah kelebihan luar biasa. Sudah tenang, sudah bisa tenang, bisa tertib. Ada yang anak autis hiperaktif itu duduk tok gini, tak bisa. Langsung mumet sekolah ini bisa 10 kali dia tawaf itu ke sekolah itu. Iya, namanya Mas Zio sama Mas Zafran, teman-teman bisa lihat di kelas 1. Oke, yang poin kedua kurikulum inklusi, apakah ada yang tanyakan? Saya. Oke, silakan. Namanya siapa? Nama saya Halimah. Halimah. Kan kalau misalnya di dalam kelas itu terdapat siswa ABK minimal dari 2, dan itu kalau misalnya di waktu pembelajaran berbarengan gitu loh tantrumnya, itu gimana solusinya? Dan gurunya itu kuangkalan itu gimana? Oke. Jadi kalau dari segi manajemennya guru, kita harus pintar-pintarnya juga. Jadi guru itu di kelas kalau bisa ya diselesaikan di kelas. Kalau bisa di kelas boleh tadi diajak main. Kalau semuanya 3-3-nya ataupun 4-4-nya ini lagi tantrum, sudah kita tenangkan kelasnya, kita ajak bermain. Tak dilanjutkan lagi belajarnya, tapi kita ajak bermain, kita ajak ice breaking, kita ajak bermain mainnya dipisah. Jadi kalau sudah anak ABK sudah tantrum 3-3-nya mbak, kan kita bentuk kelompok. Di ketika tantrum ini kelompoknya diganti, dipindah, temannya berganti seperti itu. Jadi ada jenis kayak gini ABK itu ya, kebisingan. Jadi ketika dia sudah bising, tidak bisa terima materi, darame, itu dia sudah meledak-ledakan. Kadang-kadang anak yang speech delay ya, dia tidak bisa menyampaikan utara ucapan dia mau seperti ini kan tidak tahu. Nah akhirnya dia marah-marah, ada yang teriak-teriak, ada yang jambak-jambak, ada yang ganggu temennya, ada yang mukul. Ya itu sudah tidak kondusif kelasnya. Akhirnya dikeluarkan. Satu guru tadi ajak 2 anak keluar, diajak bermain dulu, diajak main ruang sumber dulu. Kalau sudah tenang tertib boleh balik ke kelas. Kalau misal dia sudah benar-benar tidak bisa dikondisikan, telepon orang tuanya, dijemput pulang. Gitu ya caranya. Jadi kita tetap memprioritaskan anak-anak keselamatan dan kenyamanan ketika di sekolah. Jadi kalau misalnya udah tantrum hebat, tak bisa dikondisikan, tak teleponkan orang tuamu ya, tunggu di sini ya, diam duduk, dia telepon orang tua. Orang tuanya lagi sibuk, sebentar ya Ustaz, dia masih jam 9, jam 10 ya, enggak apa-apa. Jam 10 nggak datang, jam 11 Ustaz ya, sampai setengah pulang ada kayak gitu. Jadi anak-anaknya benar-benar nunggu jam. Udah ABK jam berapa ya, nggak pulang-pulang mama ya, lihat jam terus. Ya akhirnya tenang dia tenang terus ya, segitulah. Ini ada lagi, sudah jawab ya. Ya, apakah itu tidak mengganggu untuk siswa-siswa yang reguler? Kalau misalnya kebisingan ya, kalau dikatakan mengganggu ya pasti mengganggu, tapi kan bagaimana caranya kita untuk manajemen kelas.
Nah, jadi mungkin bagaimana caranya guru mengelola dalam kelas, manajemennya kelas yang baik. Kemudian sebelum masuk kita itu ada namanya parenting ya. Di parenting itu dijelaskan bahwasanya sekolah ini sekolah seperti ini bunda. Ayah bunda ini sudah ngerti semua, sudah harus menunjukkan rasa empatinya dia kalau misal di kelas tidak bisa tentang ya, ada mainan di kelas taruh pojok, anaknya main, kemudian menggambar, gurunya masih mewarnai ataupun menyusun puzzle, baca buku, udah tenang wis, yang lainnya belajar lagi seperti biasa. Teman-teman nanti lihat di tingkat SD, ada yang tingkat SMP sama SMA, tambah lebih gimana lagi tingkat SMP sama SMA. Tapi kalau di SMP negeri itu udah dibatasi kan, misalnya SMP negeri ataupun SMP sekolah inklusi itu dibatasi harus pakai guru pendamping ataupun guru situ. Kalau teman-teman belajar nanti di internet bisa dilihat sekolah SMA Muhammadiyah 10 Surabaya itu, ya itu ada khusus ruang sumber tadi. Ketika anak sudah nggak belajar, dia sehari nggak belajar bisa main HP kok gitu, yang anak SMA itu ya APK-nya itu ya, yang penting nggak nanggung temennya. Jadi banyak itu semua itu. Kalau di sekolah kami itu kelas 1 sampai kelas 6 jumlah APK-nya itu 45. Jumlah APK-nya 45 dari 329. Jadi 329 anak, 49-nya itu 46-nya itu 45 atau 46 ya. Lupa, 46-nya itu anak APK. Di setiap kelas masing-masing maksimal ada 3. Kita ada 13 rombel, 13 ruang kelas untuk belajar. Jadi itu teman-teman semua. Mungkin kalau teman-teman semua semester berapa sekarang? Semester 5, kurang 3 semester lagi ya, 1 tahun setengah. Jadi teman-teman benar-benar merefleksi dirinya sebenarnya, apalagi yang cowok ataupun yang cewek mau jadi apa ya, jadi guru beneran apa mau jadi guru rumah tangga atau jadi ini, nanti dipikirkan ulang lagi matang-matang lagi. Yang penting intinya belajar, saya pesan sampai lulus semuanya dulu. Lulus semua, kita pelajaran mudahan ya. Yang ketiga, poin ketiga, tenaga kependidikan. Nah, guru kelas di sekolah kami, wali kelas, ada wali kelas sama guru SMUBA tadi ya. Guru kelas ya, ada saya sampaikan di awal ya. Ada dua guru satu kelasnya. Guru kelasnya itu ada 13, wali kelasnya ada 13, guru pendamping atau guru SMUBA-nya juga ada 13. Jadi ada total gurunya ada 26. Kalau mau tambah juga tenaga pendidikannya, karyawan administrasi atau TU ada 4. Ya, 26 tambah 4. Kemudian kepala sekolah 1. Kemudian security-nya katanya lagi, security-nya ada 3, kebersihannya ada 2. Guru pendamping ya, guru pendamping ini kalau kita di sekolah kami ada nama guru sedo teacher. Guru sedonya sekitar ada 13. Kemudian guru ruang sumbernya ada 1. Dari 46 siswa ABK itu yang kami kategorikan sedang sampai ke berat itu ada 13 yang wajib didampingi, yang kelas 4 sampai kelas 6. Jadi wajib ada guru sedo. Yang kelas 1, 2, 3 ini teman-teman jatuhnya itu teman-teman yang ringan. Seperti itu. Terus guru mata pelajaran. Di sekolah kami tidak ada guru mata pelajaran ya, tapi ada guru SMUBA tadi ya. Guru SMUBA, Islam, Muhammadiyah dan Bahasa Arab. Ustaz, gimana belajar olahraganya? Gimana belajarnya bahasa Jawanya, bahasa Inggrisnya? Nah, bahasa Jawa, bahasa Inggris, olahraga diampu langsung oleh guru wali kelasnya masing-masing. Gitu ya. Kemudian yang poin keempat langsung aja ya, nanti tanyanya bisa ini. Media pembelajaran di sini. Nah, kita siapkan tadi yang sudah saya sampaikan, ada ruang sumber ya untuk para sarana inklusinya. Ada ruang sumber, 6 ruang sumber belajar. Kemudian di kelas juga ada pojok belajar atau pojok membaca. Alat peraganya masing-masing ada semuanya. Nanti teman-teman bisa lihat di ruang sumber, bisa didokumentasikan. Kemudian yang poin kelima, keuangan ataupun dana, biaya penunjang siswa ABK. Jadi biaya penunjang siswa ABK itu ada 2 jenis layanan ya teman-teman. Ada yang tidak pakai sedo, ada yang pakai sedo. Yang pakai sedo biayanya ada sekitar, bayar sedo itu minimal 900.000 untuk yang pakai sedo. Kemudian yang biaya infak ruang sumber, ada infak ruang sumber itu sekitar 200.000.
yang tidak ada gursidonya. Yang ada gursidonya infak ruang sumbernya 100.000. Selain non SPP ya, SPP-nya nanti sesuai dengan siswa reguler. Nanti ABK cuma ada tambahan tadi, sido sama guru ruang sumber. Infak ruang sumber, bayar guru sido sama infak ruang sumber. Jadi ada 13 guru sido itu yang menerima bisaro tadi yang 900.000. Tapi yang lainnya gimana Ustadz? Yang lainnya yang anak ABK yang lainnya bayarnya di infak di ruang sumber 200.000 tadi ya. Terus yang terakhir layanan khusus siswa ABK. Layanan khusus siswa ABK ini teman-teman ada pelaporan secara rutin, ada laporan administrasi secara rutin. Jadi ada laporan bulanan, laporan semester. Jadi ada 2 untuk laporan ABK. Yang ada guru sidonya membuat laporan setiap bulan, disampaikan ke orang tuanya. Kemudian yang tidak ada guru sidonya yang buat wali kelas setiap 3 bulan sekali. Wali kelasnya membuat laporan ABK setiap 3 bulan sekali. 3 bulan ya, 3 bulan sekali. Pertengahan semester ya, 3 bulan pertengahan semester STS sama SAS. 1 tahun ada membuat 4 kali. Kemudian yang khusus selanjutnya proyeksi jangka panjang di sekolah kami insya Allah akan dilaksanakan klinik center, tapi masih 3-4 tahun lagi dibangun klinik center. Jadi ada guru khusus untuk di ruang sumber, ada psikologi klinis. Nah, itu yang mahal teman-teman, butuh proses penyesuaian. Jadi kalau yang sekolah sudah besar, budgetnya sudah besar, pasti bisa membuat itu. Kita masih bertahap untuk proses klinik center. Tapi kita sudah menyiapkan di ruang sumber tadi layanan khusus buat siswa ABK. Jadi kita ada ruang sumber belajar itu dijaga langsung 1 guru psikologi. Kalau teman-teman di sekolah ada guru BK itu ya, nah itu guru ruang sumber, guru psikologinya kita yang menangani semua siswanya. Oke, mungkin cukup itu gambaran sedikit teorinya. Bisa ditanyakan dulu sebelum saya ajak jalan-jalan. Ada yang tanyakan mungkin? Nah, kita 9:30 ya nanti kayaknya ya, biar anak-anak kelas 1, 2, 3 lagi istirahat ini. Silakan. Kalau untuk pembelajaran dari kelas 1 sampai 6, apakah ada pembelajaran di luar kelas? Ada. Ada. Pelajaran di luar kelas, outdoor learning gitu dah. Tahu. Di sekolah kami ada pembelajaran di luar kelas. Ada pembelajarannya di luar kelas ada apa? 1 tahun itu ada 3-4 kali tergantung kebutuhannya. Jadi yang pertama ada visiting program namanya. Jadi kita mengunjungi tempat-tempat bersejarah dan mengunjungi rumah susu, pabrik dan sebagainya, visitory factory. Nah, itu yang namanya kita di sekolah namanya visiting program, pembelajaran di luar kelasnya. Kemudian ada outdoor learning. Outdoor learning ini dilakukan setiap masing-masing kelas. Ada yang berkebun, ada yang sawah, ada yang berenang, ada yang pembelajaran langsung ke petani madu, ada yang belajar ke sekolah di candi itu ada bebek itu loh. Jadi wisata bebek itu yang itu bisa teman-teman outdoor learningnya seperti itu. Kemudian ada lagi namanya extract travel training and kids outbound edukasi. Jadi ada menginap, naik ke atas itu ada yang menginap, kemudian camping, ada lagi yang lainnya itu game outbound. Jadi senang-senang namanya pelajaran di luar kelasnya. Kemudian yang terakhir, yang keempat, pembelajaran di luar sekolah adalah mabit malam bina iman dan takwa. Anak-anak setiap bulan sekali yang kelas atas itu menginap di sekolah, penguatan iman dan takwanya. Ketika bulan Ramadan semuanya kelas 1 sampai kelas 6 jadi terjadwal untuk mabit, menginap dan di sekolah buka bersama. Dia sudah ada itu Pak, ekstrakurikulernya. Ada ekstrakurikulernya. Ada ekstrakurikuler, ada sekitar 15 ekstrakurikuler yang ada di sekolah. PPA ya, namanya di sekolah kami namanya PPA dan ekstra prestasi. PPA itu pengembangan bakat anak. Ada ya di hari Rabu di pukul 7 sampai pukul 8. Pukul 8 sampai pukul setengah 10 kita ada PPA di hari Rabu, setiap hari Rabu.
PPA-nya ada melukis, ada mewarnai, ada robotik, kemudian ada lagi cooking class, ada tahfidz, kemudian ada catur, ada apa lagi, ada menjahit, ada yang bahasa Inggris, ada yang ekstra sains, matematika, bahasa Inggris, sains, matematika, kemudian ada bahasa Inggris, kemudian lagi tahfidz tadi sudah ya, tahfidz, ada yang hafalan Quran itu. Kalau ekstra prestasinya, nah kita di luar, ada guru yang di luarnya, ada ekstra panahan, ya pemanahan yang teman-teman Muhammadiyah, ada tapak suci, panahan, ada lagi ekstra renang. Kalau berkuda masih belum. Itu sih mungkin. Itu dilakukan 1 minggu sekali. 1 minggu sekali kalau yang PPA, pengembangan bakat anak. Kecuali yang di luar tadi ya, ada futsal, ada futsal, ada renang, ada tapak suci, ada panahan, itu sesuai dengan bakatnya anak-anak masing-masing. Jadi diharuskan seminggu ada 2 kali, ada yang 2 kali. Yang ekstra prestasi ini menuntut anak-anak biar berprestasi dan bisa keluar untuk lomba. Jadi yang ekstra prestasi tadi dilakukan di luar jam pembelajaran sekolah. Yang ekstra prestasi ya, yang PPA tadi di dalam jam pembelajaran setiap hari Rabu. Untuk yang hari Rabu itu berarti setiap siswa itu memilih. Memilih satu paket komentar. Ustaz, gimana dengan anak yang APK? Anak APK kita bebaskan untuk memilih. Ada yang sehari ikut bahasa Inggris, sehari ikut tidak apa, bebas. Tidak ada tuntutan khusus buat anak APK, tapi anak APK lebih dikhususkan ke bakat minatnya. Misalnya anaknya pandai untuk mewarnai, pandai membuat aplikasi, ya sudah dimaksimalkan itu ketika di jam PPA tadi. Dia lebih banyak di ruang sumber sih kalau ketika PPA itu didampingi langsung sama gurunya, sama guru situ. Itu ada lagi yang tanyakan, mungkin dari sebelah sini tadi belum ada yang tanya, sebelah sini mungkin kayak penjelasan panjang kayak lebar, harus kalau nggak tanya saya yang bertanya. Pilih yang mana, jangan bertanya atau saya yang bertanya? Saya yang bertanya, Yeah. apakah anak ABK itu juga dapat PR? Dapat PR? Iya, kayaknya enggak. Oke, sebelum ke PR, di sekolah kami meminimalkan PR malah. No PR. Kalau bisa dimaksimalkan no PR di sekolah kami. Dan APK reguler juga gitu, no PR. Jadi konsep sekolah belajar di sekolah kami adalah menyenangkan, enjoy, datang senang pulang juga senang, bukan jangan pulang membawa beban. Datang senang pulang juga senang. Itu sih. Jadi tidak ada, mungkin ada beberapa tapi tidak sebanyak sekolah-sekolah yang lainnya enggak. Jadi no PR, jarang guru membuat PR. Memang di konsep seperti itu. Jadi yang anak sudah belajar senang, di rumah menyampaikan ke orang tua dan sebagainya senang, mengaji gitu. Di pagi hari tadi jam 7 sampai jam 8 ada kegiatan SJM namanya, 1 jam mengaji. Ada tambahan, semua anak ABK juga mengaji sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Ya seperti itu nanti anak ABK-nya mengaji seperti apa. Jadi tidak ada tuntutan khusus ya. Jadi anak-anak pagi tetap semuanya mengaji, 1 jam mengaji jam 7 sampai jam 8. Terus ada lagi mungkin dari pojok mbaknya, ada yang tanyakan, disampaikan. Dan tanya lagi, Nisati sudah tanya, masnya tanya, barangkali yang sisi ujung yang belum mengerti. Dengar ya suara saya sampai sana ya, dengeran ya Pak ya. Sudah? Apalagi yang tanya, silakan. Cara menentukan rasa yang tinggi, terus Oke, baik pertanyaan. Oke, jadi menanamkan empati itu kayak jenengan gini loh. Minumnya sambil berdiri apa duduk pakai tangan kanan apa tangan kiri, baca basmalah atau tidak. Tiap hari diingatkan, diinformasikan. Dan ABK juga kita ingatkan, ayo nak duduk seperti itu, ayo nak kita menyiram tanaman, ayo nak seperti itu. Jadi kemudian lagi, ayo nak temennya nggak di kelas, ayo diajak temennya itu. Misal Mas Fadil nggak diajak ya sama temennya, ayo diajak. Jadi
kepekaan itu tumbuh ketika dilakukan habit pembiasaan ya, tiap hari, tiap rutin. Jenengan harus peka jadi guru. Nah misalkan aku seperti ini, jadi harus diingatkan terus anaknya. Makanya diingatkan, ayo makan duduk, ayo makanya ambil makanya baca basmalah, ayo baca doa gitu. Jadi harus diingatkan tiap hari. Gak tiap hari, di kelas itu 5-6 jam itu sampai 5-4 kali ya terus diingatkan terus. Ayo nak, pensilnya ini dipakai buat apa? Dengan ABK ngerti loh, pensil bisa buat dicolokkan ke matanya temennya loh, ada nggak seperti itu. Ayo gimana sampean? Ini harus lebih teliti. Ayo pensil ini dipakai buat menulis ya, kasih buku. Kalau dia nggak bisa ambil buku, diambilkan sama gurunya. Ayo nulis di sini, bukan nulis di pipinya temennya lo ya lo. Itu ajari kita untuk apa. Contoh hal-hal sederhana lah, nanti jangan bisa menerapkan langsung ketika nanti bisa magang ya, ketika dapat pembelajaran magang atau PPL di kelas bisa lebih tahu bagaimana sih cara manajemen kelas yang baik. Jadi mungkin ada lagi? Oke, silakan. Kan di sarana prasarana selain sumber belajar mungkin dari setiap guru ketika mengajar itu menggunakan alat peraga itu ada di sini. Enggak semuanya ya, bukan kita menuntut, pokoknya satu guru itu sudah membuat modul namanya buku bahan ajar ya. Jadi kalau misalnya ada materi yang dianggapnya susah, guru bisa mengekspresikan hal itu. Nanti teman-teman bisa lihatlah di Instagramnya sekolah kami bagaimana cara kreativitas gurunya mengolah kelas, membuat belajar lebih nyaman. Jadi belajar di sekolah kami nggak harus di kelas terus. Mau observasi time, kita ke sawah ya ke sawah, kita bercocok tanam ya bercocok tanam, kita panen kangkung ya kita langsung panen kangkung, materinya panen kangkung ya panen kangkung, materinya berkecambah ya udah kita berkecambah, materinya sholat jenazah ya sudah langsung dipraktekkan sholat jenazahnya. Itu kan media-media yang sederhana tapi langsung mengena ya sama anaknya. Itu mungkin. Terus ada lagi? Sampun. Nih sampun ya. Sudah. Atau kita mau jalan-jalan dulu sambil